ibadah, tapi kalau udah masuk ke masjid, udah di masjid. Meskipun genteng satu habis nyelesain di masjid, sisa genteng satu tetap tuh genteng nggak boleh dipakai buat urusan yang lain, harus buat urusan masjid. Sama anak yatim juga begitu. Pernah satu kejadian, kita punya majlis, ada punya majlis di Citerap, itu bikin acara santunan anak yatim, bikin proposal yang dijual anak yatim. Tapi buat urusan konsumsi, bahkan amplop guru-guru itu dari anak yatim. Ini yang nggak boleh, ini yang haram. Karena itu dia jual nama anak yatim. Makanan di anak yatim yang masih nganga, itu udah nikmatin. Yang dijual nama siapa? Anak yatim. Tapi yang makan kita duluan. Itu udah yatim juga emang, membangkotan yatim kita, udah nggak laku ya. Nggak boleh. Ini suatu hal, suatu pelanggaran. Ini banyak terjadi di tiap-tiap acara santunan anak yatim. Tapi ini suatu perhatian ya, suatu peringatan, mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Yang belum tahu nggak apa-apa, istighfar, ditampun semua. Tapi yang udah tahu mesti dirubah caranya. Gimana caranya? Kita bikin acara santunan anak yatim, sudah terpenuhi urusan anak yatim, minta urusan konsumsinya buat urusan acaranya. Kenapa? Gak boleh. Kan begitu Pak. Alhamdulillah nih saya mau bikin acara santunan anak yatim. Alhamdulillah udah terpenuhi buat urusan anak yatim. Tapi buat urusan konsumsi dan lain-lainnya, buat urusan guru dan lain-lainnya, ini belum. Ngomong terus terang, itu jangan anak yatim dijual lagi. Ini yang jadinya haram. Ya, yang pertama tuh, yang kedua, ketika memberikan untuk anak yatim, kasih tahu nih, kita panitia kasih tahu ini buat anak yatim dan keluarganya. Sebab apa? Anak yatim ini beli odol, emaknya pakai, abangnya yang udah kerja pakai, haram. Masih harus ada izin daripada anaknya. Paham kan nih? Paham kan nih? Ini kita punya anak yatim nih, kasih duit itu barusan, terus dia beliin odol, beliin sabun misalkan, contohnya contoh yang simpel, atau beli beras. Nggak boleh tuh kita sebagai orang tua, sebagai kakaknya ikut makan atau memakai odol atau sabun tersebut tanpa izin itu anak yatim. Jadi anak yatimnya pun mesti yang udah paham, masih harus redoin. Kalau ada odol sabun yang mau dipakai, saya udah redo. Atau orang tua, nah tadi ibu pakai odolnya, ibu pakai sabunnya, kita redonya ya, ada ikhlasnya. Harus begitu, sebab kalau seperti itu haram. Itu kita lihat perkara sepele, ini anak gue yang gedein, gue yang besarin pakai duit gue, tetap nggak bisa. Yang namanya hukum, tetap hukum. Paham ya? Ini banyak terjadi seperti itu. Makanya mesti harus ada penjelasan. Kalau nggak ada penjelasan, yang tadinya dapat senyuman Rasulullah dan mendapat murka daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya mesti harus minta ditanya, dan anak-anak yatim yang sudah paham akan akalnya itu harus meridoin buat keluarganya. Makanya panitia pun yang memberikan harus dengan ucapannya atau tanda yang jelas. Ini saya berikan untuk yatim dan keluarganya. Amin nih. Ini yang banyak mesti harus kita lurusin. Kadang-kadang harusnya kita mendapatkan pahala, tapi menjerumuskan keluarga itu pada maksiatan atau pada dosa. Ini banyak yang terbahas seperti hal itu. Itu harus benar-benar diperhatiin ya. Jangan sampai nggak diperhatiin. Harus itu. Karena jangan sampai kita panitia memberikan ruang dosa untuk keluarganya. Paham ya, insya Allah ya. Terus ada sedikit catatan. Ada beberapa faedah atau keutamaan bagi penyantun anak yatim piatu. Yang pertama, jaminan surga dan dekat kepada Rasulullah SAW. Tadi pertama kali Habib sebut ini. Karena kafilul yatim bil
yang menanggung anak yatim seperti ini di surga sambil aku dan orang yang menanggung anak yatim seperti ini di dalam surga itu. Dua jari tunjuk dan jari tengah. Lalu Rasulullah mengisyaratkan merenangkan sedikit bahwasanya dekat orang yang suka menyantuni anak yatim. Jadi utamanya lebih besar karena bisa dekat dengan Rasulullah SAW. Dua, rumah jadi rumah terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaik-baik rumah kaum muslimin ialah rumah yang terdapat anak yatim yang diperlakukan dengan baik. Adapun kita ngambil anak yatim, kita ambil nih dari panti asuhan, atau kita tahu nih saudara kita atau tetangga kita ada anak yatim dan dia nggak mampu, orang tuanya nggak mampu, kita ambil, kita rawatin, terus kita perbaik kita berkelakuan baik sama anak, perhatiin dengan sebenar-benarnya seolah-olah anak kita anggapnya anak kita. Itu sebagus-bagusnya rumah kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah senang perihal seperti itu. Sebaliknya, kalau ada anak yatim lalu dimanfaatin itu anak yatim untuk nyari duit, banyak nih ngambil bikin panti asuhan yatim piatu, tujuannya untuk dunia. Tujuannya untuk dunia. Anak yatimnya dijual, dia mau gonta ganti mobil, gonta ganti segala macam. Anak yatimnya cuma sekedar doang makannya nggak sama dia. Kalau emang dia satu rumah, kalau dia pelihara itu anak yatim harus sama makannya. Dia makan ayam, itu anak yatim harus makan ayam. Yang pasti udah dipotong, udah matang, makan ayam itu jangan. Yang pertama, yang kedua, rumah yang jadi rumah terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, rumah yang di dalamnya ada anak yatim dan kita berkelakuan baik sama anak yatim. Jangan sampai sebaliknya, yaitu menjual nama baik anak yatim. Ini bisa dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, dikabulkan doa dan dilapangkan rezeki. Orang yang suka merawat atau menanggung anak yatim itu bakalan dikabulin doanya. Sebab apa? Anak yatim doanya mustajab. Anak yatim itu doanya mustajab. Jadi kalau kita ada anak yatim di rumah kita, doa kita bisa mustajab dan sebab dia tuh ada dia di dalam rumah kita. Karena mereka dalam keadaan terzalimi oleh keadaannya, tidak mampu, tidak mampu. Karena menyantuni anak yatim mengundang doa yang cepat sampai kepada langit. Banyak yang rezekinya lapang setelah itu rutin menyantuni anak yatim. Jadi orang yang sering rutin merawat anak yatim itu bakal digampangin rezekinya sama Allah. Pasti itu udah janji Allah. Pasti bakalan diluasin rezekinya. Karena kata Allah, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir." Aku tidak mau disamakan dengan Allah, nggak mau disamain dengan makhluk. Kita suka memberi, kita dermawan, Allah Maha Dermawan dan Allah Maha Memberi. Makanya ketika kita bersedekah, kita Allah buru-buru mengganti, karena kita memakai sifatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, obat untuk hati yang keras dan lalai. Nabi besar Muhammad SAW bersabda, "Sukakah engkau hatimu menjadi lunak dan terpenuhi kebutuhanmu? Sayangilah anak yatim, usaplah kepalanya dan berilah dia makan dari makananmu. Niscaya hatimu akan lunak dan kebutuhanmu akan terpenuhi," kata Rasulullah SAW. Hadis riwayat Tabrani. Jadi hati jadi lebih peka dan penyayang ketika kita suka jantuni atau sedekah kepada, terutama kepada anak yatim. Yang kelima, dihindari dari bencana dan musibah. Sedekah itu menolak bala. Sedekah, sedekah dafa'ul bala. Sedekah itu ke anak yatim terutama nilainya lebih tinggi karena menggembirakan orang yang sedang sangat berduka. Allah membalas dengan penjagaan langsung. Jadi orang yang
memberi kepada anak yatim itu dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Dapat balasan Allah yaitu serba penjagaan langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, pahala jariah yang terus mengalir. Kalau kita mendidik sampai dia kenal Allah, bisa mengaji, bisa sholat, semua amal dia jadi pahala buat kita juga. Karena jangan sekedar santunin anak yatim, tapi didik dia biar bisa kenal Allah dan Rasulnya. Dia bisa sholat, dia bisa ngaji. Nanti dia jadi orang besar, kita yang dapat. Kita dulu yang dapat. Makanya apa namanya itu? Main kaki-kaki itu apa namanya? Kalau kita nabung dapat kaki-kaki dari orang atau dapat kaki-kaki itu dapat. Itu asal usulnya dari agama kita. Pahala kita bisa ngalir terus dari sabab apa? Niatnya. Contoh ini kan majlis buat urusan anak-anak bersekolah, ngajar ngaji, belajar ngaji, ya dilihat panas. Kita nggak bisa bantu apa-apa, cuma bisa juga bantu untuk kipas angin satu. Atau ada orang bangun musola, kita nggak bisa membantu secara nominal, cuma kita bisa bantu ngasih kipas angin doang satu. Selagi itu kipas angin menyala untuk orang yang ibadah, pahala kita ngalir terus. Meskipun kita juga meninggal. Paham ya? Alhamdulillah, syukurillah kita jadi umat Nabi Muhammad SAW. Diberi kemudahan, diberi kegampangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari sebab kita umat Nabi Muhammad SAW. Nabi-nabi terdahulu pengen hidup di zaman Nabi Muhammad, kita udah dijadiin umat Nabi Muhammad, taatin baik-baik. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan banyak mengeluh. Ya. Yang ketujuh, Allah yang langsung membalas kebaikan. Allah berfirman, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Apa nih? Surat Wailul. Bukan. Al-Ma'un, surat Al-Ma'un. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim. Orang yang menghardik anak yatim udah tergolong orang yang mendustakan agama. Bayangin, macam-macam dengan anak yatim. Pakai duit anak yatim, Allah. Bahkan pernah ada orang nyari buat urusan anak yatim itu dipakai duitnya buat mabuk. Alhamdulillah dari udah dipakai sebagian buat bensin, dipakai juga buat urusan makan, dipakai buat apa? Alhamdulillah. Jangan sampai kita seperti itu. Kita nyari buat urusan anak yatim. Kalau emang kita bisa buat urusan bensin sendiri, keluarin buat bensin sendiri. Kalau kita bisa buat urusan makan kita sendiri, keluarin buat kita sendiri. Justru itu lebih bagus. Justru itu lebih bagus. Karena pahala kita bakalan dilipat gandain oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bakalan dilipat gandain oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin sekarang nggak kelihatan itu pahala. Nanti di akhirat setelah kita udah diterima di padang mahsyar, ketika di atas mizan, kenyataannya kita lebih banyak salahnya dibanding benarnya. Tahu-tahu tabung Allah ketika mau dilempar ke dalam neraka, Allah keluarin dulu mereka dengan melemparkannya, nih tabungannya dia nih. Tuh, ada sedekah buat yatim, ada sedekah buat fakir miskin. Dia memberi bantuan kepada tetangga. Ya, dia mengasih memberikan sesuatu tanpa pamrih, tanpa keinginan apapun, tanpa ada keinginan untuk kita dibalas dari upaya tersebut. Maka itu dijadikan pundi-pundi atau jelekan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk yaumil kiamah. Jadi amal ibadah kita ya, makanya bantu perhatiin anak yatim, bukan sekedar acara muharraman aja. Perhatiin tiap waktunya, perhatiin tiap harinya. Nggak perlu banyak, nggak perlu banyak. 2 orang, 3 orang, kalau emang kita mampu satu-satu, itu lebih afdol ketimbang kita banyak tapi sedikit.
yang dimana ini anak bawa pulang nggak cukup. Kita punya duit 2 juta atau 3 juta. Kalau dikasih ke 30 orang dapat tuh 100. Ya, tapi ada satu anak yatim pengen banget pondok, pengen banget pesantren. Kita daftarin ke pesantren dapat 2 juta, misalkan pesantren dapat 2 juta rata-rata mah pesantren buat anak yatim gratis. Yang udah gratis buat anak yatim. Tapi ini contoh kebaikan buat kita. Ya, jadi pahala besar nanti untuk kita di yaumil kiamat. Kasih itu satu anak yatim daftarnya 2 juta. Sejutanya buat dia jajannya selama di pesantren. Itu lebih afdol ketimbang kita ngasih banyak tapi enggak berkecukupan. Tapi kalau 1 orang 2 orang kita biayai pesantrennya sampai akhirnya dia bisa ngaji, bisa sholat, bisa mendidik atau mengajak orang lain berkebaikan, itu lebih utama. Itu pahala jariah buat kita di yaumil kiamah nanti. Ini yang bakalan membela kita. Makanya ketika kita ditanyain man rabbuka, man nabiyuka, man kitabuk, di dalam bahasa itu yang bisa ngejawab amal ibadah kita. Bukan kita sengaja ngajak ngapalin nanti ketika man rabbuka Allah Subhanahu wa taala, man nabiyuka Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aman. Enggak ada cerita begitu. Boro-boro kita mau ingat seperti itu, kita tidur kita tahu. Ya, kadang-kadang mingkap kemana baik, kita kemana-mana itu betah dibantal, kita nggak tahu. Boro-boro buat urusan di badan apa jalan baca. Sekarang siapa yang bisa jawab pertanyaan munkar dan nakir? Malaikat munkar dan nakir datang seperti kilat dan bertanya seperti geledek. Coba, malam-malam ini banyak kilat, banyak geledek. Kita ngeliat kilat, astagfirullahaladzim, udah ketakutan masuk ke dalam. Benar begitu? Benar gak begitu? Ada yang bisa ngejawab? Malaikat munkar dan nakir datang seperti kilat dan bertanya seperti geledek. Beda cerita kalau kita orang soleh, yang hati kita tuh gak ada dosa, gak ada dendam, gak ada iri, hasud, riya dan sebagainya. Lain cerita datang kepada orang soleh kasih salam, lemah lembut. Kita mudah-mudahan tergolong keluarga soleh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan intinya daripada ini semua, lahir ya. Muhammad. Intinya daripada semua, innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Semua gimana niatnya? Niatnya tadi udah bagus nih. Ini contoh nih niat yang paling bagus nih. Kita memberikan anak yatim, ya Allah, aku serahkan pahalanya buat almarhum atau almarhumah, dan untuk kemaslahatan rumah tanggaku, ya Allah, dan untuk urusan usahaku, ya Allah. Apa-apa. Waalaikumsalam, maaf sih, 2.000 berapa? Tapi itu nggak apa-apa, itu suatu niat yang baik. Niat yang baik, karena semua sesuai gimana niatnya. Niatnya baik, itu yang baik. Kalau niatnya sekedar niat, nggak pakai niat, ya kita nggak dapat apa-apa, cukup diganti sama Allah seperti itu loh. Ada karena niat itu ada 2, ada niat dari jauh-jauh hari, ada ketika kita jalan melihat orang kayaknya butuh bantuan, kita bantu, nah itu niat tuh. Dan niatnya cara spontan ya, mudah-mudahan lebih baik dan keluarga saya yang sakit diangkat penyakitnya, yang sempit diluasin rezekinya, segala sesuatunya dikumpul sama Allah. Orang tua saya dikasih sehat, afiat. Itu niat yang bagus namanya. Gimana sesuai? Kayak orang mandi, kalau dia nggak niatin buat ibadah, yang dia dapat cuma seger. Tapi kalau dia niatin buat mandinya buat ibadah, insya Allah segernya dapat, pahalanya dapat. Ya Allah, aku niat mandi untuk ibadah kepada Allah. Aku makan, ya Allah, aku makan untuk niat ibadah kepada Allah. Apapun kita niatin buat ibadah kepada Allah, karena itu dia sesuai, kita diciptakan sama Allah untuk beribadah kepadanya. Allahu a'lam bishawab. Sekali lagi digarisbawahi bahwasanya
anak yatim makan enggak setahun sekali. Dia butuh perhatian khusus, butuh bimbingan, butuh arahan. Ya, karena enggak semuanya anak yatim ini baik-baik aja. Ada yang bandel, ada banyak. Enggak sedikit. Mana yang bandel? Kalau di sini ada yang aku. Perlu arahan. Kalau kita emang butuh arahan, tanya sama guru, tanya sama ustaz, tanya sama orang tua yang lebih berpengalaman. Saya pengen begini, saya pengen. Ya, kalau kita pengen maju ke depannya, gitu. Tanya, jangan kebanyakan diam. Itu perlu juga yang udah ngerti untuk kasih arahan kepada anak-anak. Karena orang bisa dengar nasihat kita ketika kita sudah memberi. Kadang-kadang kita nasihatin aja seorang dinasihatin sampai budak kalau kita orang dinasihatin, kita ngomong sampai banjir mulut kita, nggak ngasih duit kalau dengar. Sekarang ya, tapi kalau kita nasihatin terus kasih duit, insya Allah didengar nasihatnya. Paham ya, insya Allah ya. Allahu a'lam. Mudah-mudahan apa-apa yang sudah kita lakuin di ini hari, mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita, dan mudah-mudahan dijadikan jaringan ganjaran pahala untuk menolong kita di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fa'alna bi barakatihim, Rabbi fa'alna bi barakatihim, Rabbi fa'alna bi barakatihim, wajina husna bi hurmatihim, wa amilna bi tariqatihim, wa mu'afatilna bi tani sallallahu alaihi Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Habib atas ilmunya yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan anak-anak kita semua yang ada di sini menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Baik, para tamu undangan, setelah selanjutnya yaitu doa penutup yang insya Allah akan dibacakan oleh Bapak Ustadz Maulana. Kepada Bapak Ustadz Maulana, waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa barakatuhu wa sadatin ashabi Rasulillah ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lawan baca dan wasilah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika al-karimi wal ajli subhana. Subhanaka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiyatil adyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin mukhtar wa li athar wa sabil akhir adadani ilahi wa ibrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Wala ta'ala fi lahumma min sakian aw mahruman. Allahumma la ta'ala fi hadaman sina jaddan ila ghafarta wal hamad ila farajtah wal aiban wa sahartah wal marud ila syafaitaha wal hayatan ila qadaitaha wa yasartaha. Rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqina wa faqni 'alana wa taradat lana bi dinina. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'matillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafiru mazida, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaihi ya rabbi asyani wa daradi. Ya Rasulullah
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah sampai sudah kita di penghujung acara. Untuk itu para jamaah kita tutup acara ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk itu jangan bubar dulu karena kita akan beramah tamah. Anak-anak semuanya silahkan berdiri. Nanti kita salam-salaman dulu. Ayo, nanti mereka kalau minta nama kita. Anak-anak semuanya berbaris ya. Nanti kita semua salaman sama ibu-ibu